Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pertemuan mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada pertemuan kali ini, seperti biasa, karena di pertemuan sebelumnya sudah ada kuis untuk awal sebelum masuk ke pelajaran, saya akan membahas terlebih dahulu kuis yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Untuk nomor 1, pertanyaannya adalah, prinsip dan cara kerja VPS hampir sama dengan server atau perangkat komputer lainnya, hanya saja VPS bersifat virtual. Prinsip VPS yaitu sebuah perangkat server yang digunakan untuk melayani user sesuai dengan permintaan. Dari cara kerja VPS yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, jadi untuk tugas dari VPS itu adalah, nah jawaban ini sudah ada di materi, yaitu menerima dan mengirimkan servis kepada user. Kemudian nomor 2, jenis teknologi penyimpanan data yang dinyatakan sebagai hard disk masa depan itu adalah, jawabannya adalah solid state drive atau disingkat SSD. Itu nomor 2. Kemudian untuk nomor 3, salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam memilih VPS adalah pemilihan operating system atau OS. Ada 2 jenis yang dapat digunakan, yaitu Linux, bukan Linux ya, Linux dan juga Windows. Mengapa para pengguna lebih banyak memilih menggunakan OS Linux daripada Windows di virtual private servernya? Jawabannya adalah karena dari segi biaya, lisensinya selisih banyak dengan VPS Linux. Karena kalau pakai Windows, kita harus beli lisensi sistem operasinya, belum nanti software-software yang mendukung Windows. Biasanya itu juga ada lisensi tersendiri. Nah, itu pastinya akan lebih mahal kalau kita pakai Windows. Kemudian selanjutnya, dalam memilih lokasi VPS yang digunakan, kita harus memperhatikan target pengunjung dari website yang kita buat. Jika target pengunjungnya adalah pengguna yang kebanyakan dari negara Indonesia, baiknya kita memilih lokasi server VPS-nya berada di Indonesia juga, karena supaya routingnya dekat dan pastinya itu akan meningkatkan loading dari website kita. Oke, itu pembahasan dari kuis yang kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, untuk materi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara konfigurasi VPS. Nah, pada dasarnya itu VPS itu hampir sama dengan yang namanya web hosting. Bedanya dengan web hosting itu adalah VPS itu memiliki kebebasan menentukan sistem operasi yang akan digunakan dan bisa memilih aplikasi atau software apa saja yang akan diinstal pada VPS tersebut. Jadi seolah-olah kita memang punya satu buah server, namun di situ bentuknya virtual, di mana nantinya server di situ kita bisa menambahkan sistem operasi sendiri, kemudian instalasi aplikasi atau software yang nantinya mendukung untuk penggunaan VPS di website kita. Nah, sedangkan web hosting itu hanyalah sebuah layanan yang menyewakan space untuk aplikasi berbasis web dengan akses dan resource yang terbatas, yaitu antara VPS dan web hosting. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengupgrade VPS-nya? Nah, dengan menyewa sebuah VPS yang memiliki spesifikasi hampir sama dengan paket enterprise web hosting, itu akan jauh lebih murah dan diuntungkan dengan pemberian bandwidth hingga ribuan giga per bulannya. Otomatis akan lebih murah ya daripada web hosting. Nah, tetapi minimal kita harus sedikit paham tentang yang namanya dasar-dasar command line atau perintah dasar yang ada pada Linux yang digunakan untuk mengatur agar VPS tersebut bisa digunakan untuk keperluan web hosting kita. Sebelum kita masuk bagaimana cara menyewanya ataupun misalkan nantinya kita menginstalasi VPS, ada beberapa software yang harus diinstalkan untuk konfigurasi VPS. Atau mudahnya aplikasi wajib supaya VPS kita berjalan di sistem operasi Linux. Yang pertama ada Apache, kemudian ada database di mana mau pakai MySQL bisa ataupun MariaDB.
Kemudian ada PHP dan juga PHP My Admin. Atau di situ biasanya diistilahkan dengan istilah LAM, Linux Apache MySQL PHP. Kita bahas satu persatu. Yang namanya Apache itu merupakan sebuah web server yang nantinya bertanggung jawab dalam menangani request respon HTTP. Sedangkan yang namanya database itu digunakan untuk menyimpan segala informasi secara terstruktur. Misalnya ada postingan, kemudian ada komentar, dan lainnya. Itu disimpan di database. Kemudian untuk PHP itu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat blog secara dinamis. Dan yang selanjutnya ada PHP My Admin, itu sebuah aplikasi agar user lebih leluasa dalam mengelola database MySQL dengan basisnya GUI, bukan lagi pakai command line atau perintah dasar Linux-nya, pakai perintah-perintah dengan layar yang warna hitam dan tulisannya warna putih. Kemudian bagaimana cara mengkonfigurasi VPS Linux untuk web hosting? Nah, yang namanya VPS Linux untuk web hosting itu biasanya distro yang sering digunakan untuk membuat konfigurasi ini itu ada distro Linux Debian dan juga Ubuntu. Dan yang paling banyak biasanya itu adalah Debian. User itu harus memiliki akses root, di mana definisi dari root itu adalah user dengan level tertinggi dan memiliki akses ke semua perintah dari file pada Linux ataupun sistem operasi lain yang mana berbasis Unix. Itu harus memiliki akses root. Nah, selanjutnya ada yang namanya CMS. Nah, materi ini sudah saya jelaskan di pertemuan pada semester 1, yaitu bagaimana cara mengkonfigurasi web server, di mana nantinya web server itu tampilannya kita ganti menggunakan CMS, di mana kita pakainya CMS WordPress. Nah, silakan nanti bisa dibuka kembali untuk materi detailnya. Yang namanya CMS itu merupakan sebuah software atau template yang dipergunakan untuk membangun sebuah website mulai dari desain, pengolahan data atau konten, dan juga pengintegrasian dengan hosting tanpa kita memerlukan kemampuan pemrograman seperti halnya webmaster. Jadi ketika kita memakai CMS, kita mau membuat website ataupun blog, itu kita tidak perlu lagi harus tahu codingnya. Kita tinggal pakai template, kemudian install, langsung setting berbasis GUI, tanpa perlu kita harus coding melalui backend atau pakai bahasa pemrograman. Kemudian konten sendiri itu lebih mengacu pada informasi dalam bentuk teks, ada grafik, ada gambar, maupun dalam format-format lain yang perlu dikelola dengan tujuan memudahkan proses pembuatan, perbaikan, distribusi, pencarian, analisis, dan juga meningkatkan fleksibilitas untuk ditransformasikan ke dalam bentuk lain. Itu pengertian dari konten, di mana itu isinya informasi-informasi. Nah, salah satu dari CMS itu adalah yang paling sering digunakan ya, ada WordPress, di mana di situ dikategorikan sebagai CMS yang jenis blog. Walaupun untuk WordPress itu dikhususkan untuk blog, itu faktanya itu banyak developer menggunakan CMS WordPress untuk membuat sebuah website company profile sampai dengan toko online. Nah, yang namanya CMS itu memudahkan kita untuk membuat website tanpa perlu memahami coding. Nah, kita masuk ke yang namanya CMS, yaitu salah satu saja saya ambil ada WordPress. Di mana WordPress itu adalah platform pembuat website yang diciptakan oleh Matt Mullenweg dan juga Mike Little pada tahun 2003. Nah, WordPress itu merupakan CMS yang sangat fleksibel untuk membuat sebuah website. Karena WordPress itu juga open source atau bisa dikembangkan secara bebas, sehingga itu sangat mudah untuk mendapatkan update dan juga menginstal banyak plugin atau tema di platform ini. Nah, biasanya beberapa
situs-situs yang dipakai ataupun misalkan situs di website sekolah ataupun bahkan ujian online itu biasanya pakai CMS WordPress karena lebih mudah digunakan, lebih ringan, dan pasti lebih familiar dan populer. Jenis WordPress itu ada dua macam. Yang pertama ada WordPress hosted. Itu adalah layanan hosting WordPress yang dibuat oleh WordPress itu sendiri untuk para pelanggannya. Nah, setelah membuat akun di WordPress, itu user atau kita akan mendapatkan subdomain, di mana misalkan nantinya kita buat blog baru atau blog gratis menggunakan WordPress, itu domainnya pasti di belakangnya wordpress.com. Misalkan di sini asjhkt2.wordpress.com. Ini pasti mengikuti. Karena kita menggunakan hosting secara gratis dari WordPress-nya. Nah, namun kalau kita berniat untuk menggunakan domain sendiri, nah kita harus berlangganan paket berbayarnya. Dimana misalkan di sini yang namanya gratis pasti ada batasannya. Nah, nanti kemudian untuk WordPress itu ada beberapa paket ya, personal, premium, business atau VIP. Dimana di situ bayarnya menggunakan dolar. Sebagaimana layanan gratis, yang namanya paket gratis itu WordPress juga memiliki batasan. Dan yang namanya WordPress host itu lebih dikenal dengan yang namanya wordpress.com. Ya. Dimana di situ sifatnya gratis. Tapi ada batasannya. Kemudian yang kedua, jenis WordPress ada yang namanya WordPress self-host. Yaitu adalah tipe platform WordPress yang ditujukan pada pengguna yang ingin membuat website dengan berlangganan hosting dan juga domain sendiri. Nah, platform ini nantinya diunduh di akun hosting kita. Dalam penggunaannya, kita harus memiliki domain dan hosting terlebih dahulu untuk dapat menggunakan WordPress jenis ini. Jadi untuk WordPress self-host itu dikenal dengan situs wordpress.org. Kalau yang sebelumnya WordPress hosted itu wordpress.com, kalau self-host itu wordpress.org. Dimana kalau wordpress.org di sini kita wajib mempunyai domain dan juga hosting terlebih dahulu agar dapat kita menggunakan WordPress ini. Dimana nantinya ketika kita sudah mendownload file dari WordPress itu, kita instalkan di hosting kita. Yang mana misalkan kita mau letakkan hostingnya di VPS maupun dedicated server atau dedicated hosting. Nah, secara sederhananya atau yang paling mendasar dari perbedaan wordpress.com dan org itu untuk wordpress.com merupakan versi gratisnya dan wordpress.org itu versi berbayarnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggunakan WordPress secara cuma-cuma di sini. Kita harus punya hosting dan juga domain. Kalau wordpress.com, kita bisa membuat blog secara gratis. Tapi ketika kita ingin fasilitasnya lebih, itu kita bisa upgrade dari wordpress.com ini. Nah, timbul pertanyaan pastinya, loh katanya gratis. Nah, yang namanya software WordPress itu memang gratis. Biayanya yang dikeluarkan itu bukan untuk membeli software WordPress, melainkan untuk menyewa hosting dan juga domainnya. Nah, itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kemudian jangan lupa silahkan kalian untuk download materi lengkapnya di link deskripsi di bawah. Dan jangan lupa dibaca terlebih dahulu untuk lengkap materi yang saya sampaikan hari ini. Setelah itu silahkan kalian klik link penugasan ataupun presensi dan juga kuisnya. Jangan lupa dikerjakan. Untuk hari ini saya akan ambil nilai dari pemahaman di pertemuan ini. Jangan sampai ketinggalan. Dan juga buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum mengerjakan, jangan lupa selalu diingatkan
Karena PJJ itu sangat penting walaupun kita belum melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.